tidak kampanye, terus ada salah seorang pelanggan sawit, Pak. Ini mau gimana? Wah, nggak masalah itu makan. Saya sering minum sale. Saya nasi untuk buka rumah, kalau beli itu sekali yang botol itu. Udah siap ya? Jadi nasi itu dia nasi untuk gado-gado dia jualan sawit. Ada wangi, ada tokek. Ada tokek. Saya dekat rumah saya sampai itu jualan. Tokeknya saya paling suka beli sapi, kalau dia itu Bismillah. iya. Kalau saya pasang gini foto ya? Pasang gini. Oh, siap. Yang syariah tuh. Iya, bagus ya. Foto. Ini apa? Foto apa boleh video? Bang, ini bang. Ya bang. Bro, ada satu lagi nggak? Banyak. Bangnya kita dulu nih. Ya semangat. Biar tambah ganteng. Pak, beli lagi kue. Nih, ada sini. Udah lah, di panggung. Oh iya. Logonya masuk kan? Tapi ntar ini sekalian dikirim baru kita siap. Itu saya nggak loyo kan? Taruh ke kasar. Iya. Karena istri udah siap-siap. Anak ketiga. Dari siapa? Kode. Ketiga. Mana satu lagi? Dari anak ketiga dari siapa? Anak saya 4. Anak pertama semua. Nanti Pak Gatot gitu ya. Amin. Bro ini apa nih? Buat check out ya. Baik ya. Zoya. Pitco Zoya. Gitu, Pak. Inilah biar nggak terlalu lebar banget. Nih, pokoknya saya ngomong aman buat laki-laki. Boleh, Pak? Bisa lah bang. Bukan masker aja nih. Allah Akbar. Sama siapa? Sendiri. Berani-berani sendiri ya. Ah, jam belinya sendiri ya. Allah Akbar. Kalau datang lagi 10 nggak apa-apa ya? Iya, selain semua. Enggak. Kayak ditunggu lah. Ini apa ya? Iya, pirain dong. Siapa dong? Mau depan. Ini langsung ke Ah, gitu boleh. Apa? Santai. Ayo Pak, kapan kita makan kebuli lagi Pak? Ayolah. Oh iya, kangen ya Pak ya. Kayaknya semenjak kita makan kebuli, kita aman Pak dari corona. Begitu kita berhenti makan kebuli, disitulah. Setuju nggak? Setuju. Vitalitas. Nggak tahu, pada saat kita makan kebuli itu aman tuh. Begitu kita berhenti makan kebuli, Corona. batuk-batuk. Lah, manajer saya batuk-batuk, saya ikut batuk-batuk. Biar ini. Biar sama-sama libur Pak, asik. Cek. dari Palmerah nih. Allahu Akbar. Dapat info dari grup. Dari grup mana yang ini? Iya, 3 grup yang baru masuk. Oke, sekarang bantu sharing. Share lagi ke teman-teman. Di YouTube ya. Ntar sama juga ada di grup. Itu nanya boleh datang offline lagi gitu ya? Iya, ada nanya. Itu ya. Kalau offline itu kita tidak Iya, makanya. di apa? Offline itu ya kalau mau datang silakan, tapi nggak Ini apa nih masih nggak require banget salah. tinggal di ini dong nih. Nah, di apa di ini nih kabelnya baru waras. Panjang asik ya. Dia banyak ya. Panjang. Solusinya pakai yang mana?
Udah nih ya? Oke, siap, cakep. Ya. Why you live di YouTube? Ada. Oh, Gak apa-apa lah Pak, seru lah. Namanya ngopi bisnis. lalu lah. Live ngapain dulu? Nah, udah nih. Nah, Mas, Saya kasih rokok bukan? apanya? Ini. Oh, Kan ganteng ya? wis, live nih di YouTube ya. Nah, kayak ini ya. Link YouTube-nya boleh dikasih nggak? Boleh, boleh. Biar Pak Gatot sampai ini ya, ke pasukan ya. Ah, pasukan. Iya Pak. Pak Gatot. Ini udah ini ya. Udah on air ya. Iya bener. Ada ya, begini nih. Udah tidak sendiri Pak ya? Coba. Ya, Pak. Anda nunggu komando dari cek. Hah? Oh, siap. Miring ya? Ini. Kurang? Clear? Diinjek. Diinjek yang mana? Pak Gatot ini kabel power. Nyetrum aja. Maksudnya diselipin ke laptop. Kabelnya sih punya itu. Kopi teh rempah. Tidak cek sejak. Kelihatan yang gitu. Tapi yang lebih gede nggak Pak? Lihat logonya. Ada lah. Yang gede, yang berapa ini? Masalahnya mepet aja. Titiknya. Udah. Sudah? Oh. Belum Iya, beres. kabelnya kabelnya itu di belakangnya. Nah. Gimana pokoknya? Ini sekarang. Oh, bantu. Oh, good. Tunggu antum pesan kopi. Coba kita lihat. Terakhir apa? Terakhir. Nah, ini. Mas, aku manggilnya teman-teman, sahabat atau gimana? Sahabat, kopi Sahabat, bisnis. kopi bisnis. Kongko, pikirin di sini. Oke. Boleh pikirin, boleh mikirin nih. Iya, jadi kadang-kadang saya enaknya aja. Yang penting maknanya gitu. Iya. Pak Gatot boleh diamankan di belakang Pak Gatot. Cek, cek. Wih, jalan bro. Hah? Oh iya, gitu. Nggak ada next week. Nggak ada. Next week ya. Mana untuk komando?
KPMI atau enggak? KPMI jangan, nggak ada hubungan sama KPMI ini. Clear ya, nggak ada KPMI ya. Oke. Kita independen. Hah? Udah dikirim ke bank ini, ke bank siapa? Oh ini Bro Ayu. Ke bank. Kalau mau kirim ke Angka Pak. Antum kirim ke Angka deh. Karena Angka ada di grup baru masuk. Gimana, Pak? Udah, Bang. Baik. Udah. Clear out, clear area. Teman-teman ready ya? Teman-teman di studio, please handphonenya di silent. Handphonenya di silent. Clear? 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang sahabat Kopi Bisnis, Kongko Mikirin Bisnis. Bersama saya Hadi Jagoan dan insya Allah kita sudah kedatangan seorang tamu yang insya Allah tamu ini spesial buat teman-teman ya. Spesial buat teman-teman para UKM. Baik yang hadir di studio di Cafe Kafilah, ya di kedai Kafilah, ataupun yang teman-teman udah tune in di YouTube Bro Filah, ya pantengin ya. Karena 1 jam ke depan kita akan ngebahas sebuah fenomena alam. Jadi maksudnya fenomena alam yang UKM kayaknya banyak UKM yang membutuhkan, banyak UKM yang merasa ini penting dan sangat penting ya. Jadi siapa dia? Kita akan undang, beliau adalah Bapak Gatot Adi Wibowo, beliau adalah Ketua Bidang Syariah Aludi, beliau adalah CEO Bizzer Syariah. Ya, insya Allah beliau akan bercerita, beliau akan menyampaikan sesuatu yang teman-teman UKM butuhkan. Ya, jadi buat teman-teman, spesial teman-teman UKM yang sudah tune in dan ada di kedai Kafilah, ya pantengin 1 jam ke depan. Baik, alhamdulillah sebelumnya kita mau ucapin terima kasih buat para sponsor yang sudah mendukung acara kita pada hari ini. Ini adalah acara kedua di Kopi Bisnis. Yang pertama adalah Aludi, thank you Aludi. Ya, terima kasih. Dan Madinah Flash, kedai Kafilah ya, kopi, teh dan rempah, Madinah Mineral, Bizzer Syariah dan minuman yang membuat kita tambah ganteng, tambah kuat, yaitu Pitco Soya. Oke, dan juga ada healthy drink nih ya, apa namanya, lemon sereh ya, sama ini juga buat imun. Butuhkan nih. Sangat butuhkan ya, jadi soya juga dibutuhin ya. Ya, Tadi saya udah minum 3 botol. Luar biasa, energinya powerful ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman, langsung aja nggak pakai lama, kita sambut Bapak Gatot Adi Wibowo. Silakan Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mas Hadi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya baru lulus jadi LC Pak. Oh iya, Iya. sama-sama dong kita. Lulus COVID. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Kopi Bisnis. Salam kenal ya. Semoga kita di acara ini bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya. Monggo. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Gatot udah di waktu yang sangat full ya. Waduh, saya lihat banyak para UKM yang akhirnya berduyun-duyun ya. Oh, iya. Kedatangan UKM ya. Sebab kemarin kita acara ya. Acara. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini acara Pak Gatot, kalau boleh tahu, sekedar informasi aja ya. Nggak penting sih, nggak penting tapi penting banget. Acara ini dipersembahkan oleh performate.id. Wow, itu perusahaan yang luar biasa tuh. Jadi Kopi Bisnis ini satu lagi dari performate.id. Ya, jadi Kopi Bisnis ini, Kongko Mikirin Bisnis ini adalah program di mana kita akan undang para praktisi bisnis, para mentor bisnis, para konsultan bisnis untuk mewakafkan ilmunya kepada UKM yang mau join di Kopi Bisnis. Dan insya Allah kita akan agendakan rutin setiap hari Sabtu, ya kita akan agendakan setiap Sabtu di kedai Kafilah. Ya, ini kedai Kafilah tempatnya sebenarnya cukup strategis ya, karena di pinggir jalan. Betul. Soalnya kalau di tengah jalan keseruduk. Jadi teman-teman yang ada di Pondok Gede, UKM yang ada di Pondok Gede di Bekasi, yang merasa dekat dengan kedai Kafilah di Jatimukmur, monggo merapat karena space-nya cukup luas ya. Dan insya Allah kita udah podcast semua ya. Prokes ya. Podcast sudah. Aman ya. Udah antigen semua nih. Ya udah antigen, udah anti riba, udah anti aging ya kan. Bahasanya anti ya. Anti ya. Baik gitu Pak Gatot. Pak Gatot. Yap. Alhamdulillah ini persembahan dari performate.id. Ya. Ya, yaitu adalah
konsultan KPI yang membantu para UKM itu untuk men-scale up bisnisnya. Betul, Asik betul. gak? Asik, benar, Nah, kita betul. pernah berkolaborasi bikin event kan? Betul, Dan betul. dari event itu Pak Gadot, banyak UKM yang akhirnya ingin menggunakan performance.id. Oh ya, alhamdulillah. Iya, Pak, karena memang mereka merasa bahwa saya mau scale up. Ya kan, betul. tapi kalau saya pengen scale up, saya nggak tahu cara bagaimana saya scale up. Maka kita bantu Betul. dengan performance.id Betul. dan akhirnya bonusnya adalah dikasih modal. Ya. Dan yang menarik modalnya asli nih, tanpa jaminan. Betul, Tanpa betul. denda, Betul, tanpa betul. sita, Betul. tanpa riba, ya kan? Dan insya ini teman-teman, kita kehadiran orang yang tepat buat Anda karena tema kita pada hari adalah permodalan tanpa bank sampai dengan 2 miliar untuk Anda. Tepuk tangan dong buat UKM Indonesia bangkit. Ya, jadi narasi kita adalah UKM Indonesia bangkit. Indonesia. Ya, Bangkit. jadi Pak Oke. Goto siap kan nih? Siap Berkolaborasi dong, dengan siap, kita. siap. Nah, teman-teman para sponsor siap? Siap bantu UKM bangkit? Siap ya? Wah, kalau Anda siap, saya juga siap. Iya, kebayang ya. Oke, Pak Gatot. Waktu kita nggak banyak, Yap. jadi saya mohon Pak Gatot menyampaikan informasinya jelas, padat, Oke. bikin UKM Semangat ya. Semangat, ya. Semangat, betul, betul. Silakan Pak Gatot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Hadi, teman-teman dari Performa, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat kesehatan ya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di kafe Kafilah ya. Kedai Kafilah maksud saya gitu. Kedai Kafilah ya, alhamdulillah sekali. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW ya, karena beliaulah kita berada di jalan yang penuh berkah, penuh keselamatan dunia akhirat insya Allah ya. Baik, pertama-tama saya perkenalan diri dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Gitu. Ta'aruf maka ta'adud. Ta'adud. Baik, saya Gatot Adi Wibowo ya. Memang saya saat ini sebagai Ketua Komite Syariah dari ALUDI. ALUDI itu Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Ya, di mana di asosiasi ini berkumpul 37 platform ya, platform perusahaan yang membantu UKM untuk memberikan pendanaan dengan model layanan urun dana patungan gitu ya. Itu sebagai ketua ALUDI, ketua Komite Syariah ALUDI ya. Selain itu saya juga sebagai co-CEO dari Bizar Syariah. Bizar Syariah ini adalah perusahaan yang memang membantu khusus untuk UKM-UKM yang ingin mendapatkan pendanaan secara syariah ya. Alhamdulillah kami salah satu platform dari 5 platform yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Untuk mendapatkan izin dari OJK itu susah sekali. Banyak banget runtutan yang harus dipenuhi ya, dokumen-dokumen yang dipenuhi. Dan saat ini kami sudah membantu UKM sebanyak 52 penerbit dengan total dana itu sekitar 45,9 miliar. 45,9 Ya. Dan omset mereka sekarang sudah berkembang jadi 72 miliaran. Jadi udah berlipat-lipat ya, udah hampir 2 kali lipat omsetnya. Selama 2018 sampai sekarang itu sudah terkumpul sekitar 71.000 investor. Ya, alhamdulillah dari Aceh maupun sampai Papua, bahkan di luar negeri pun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu banyak juga yang investasi di kami gitu. Oke. Dan tiap tahun itu kami sudah mendeliver ini sekitar 4 miliaran gitu ya. Nah, kenapa Bizar Syariah ini muncul ya? Nah, ini karena kami melihat saat ini pasar syariah itu baru 9%-an, 9-12% lah. Ya, itu sangat kecil. Sementara kita adalah mayoritas di Indonesia ini. Kaum Muslim itu adalah mayoritas kan di Indonesia. Tapi pangsa pasarnya ternyata sangat kecil. Itu yang pertama. Jadi ada hal yang membuat kita terpacu untuk meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, ternyata sekitar 60 juta UKM di Indonesia, itu 50%-nya itu tidak terdanai oleh lembaga keuangan di Indonesia. Ya, ada istilahnya non bankable, kurang bankable. Nah, itu kenapa? Itu nanti kita
bahas lebih lanjut ya. Nah, terus satu lagi yang jadi masalah adalah kami ngelihat 60% dari kredit bank syariah itu memang kebanyakan untuk kredit konsumsi. Ya, kredit konsumsi itu gampang sih. Dia tinggal potong gaji udah selesai kan. Risikonya beda dengan kredit produktif ya. Tapi kan nggak adil ya, nggak fair, sayang sekali ya kalau misalnya teman-teman UKM nggak dibantu pendanaannya karena dirasa lebih berisiko. Nah, disitulah kami hadir, ya. Nah, kami membantu itu dengan cara pertama itu membuat jaringan inkubasi dan pusat pelatihan. Saat ini kami bekerjasama dengan Performat untuk membuat satu inkubasi kepada UKM-UKM yang memang belum istilahnya investable, ya. Memang kami menemui dari ribuan pendaftar permohonan pendanaan kepada kami itu memang pada tahap yang belum investable gitu ya, seperti legalitasnya, legalitas perizinan, kalau di kuliner itu halal sertifikasi halalnya, BPOM-nya itu belum selesai diurus. Terus laporan keuangannya itu masih banyak nyampur ya. Terus roadmap perkembangan bisnisnya itu mau seperti apa itu juga mereka memang saat ini belum terpikirkan. Nah, di sini kita bantu nih teman-teman UKM untuk diinkubasi ya. 3 hal itu kita coba bantu untuk dirapihkan sehingga mereka bisa scale up ya. Kita kerjasama dengan Performat, alhamdulillah sudah banyak yang mendaftarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita membentuk ekosistem UMKM industri halal. Nah, seperti yang terlampir di depan ini ya, ada beberapa minuman, healthy food, healthy drink. Kojoya. Ya, Kojoya, ya, minuman kedelai yang luar biasa ya. Ini bisa dicobain Pak Gatot. Ya. Sebutnya mau. Terima kasih, nanti saya cobain. Tadi udah cobain sih, cobain. enak banget, seger banget ya. Nah, seperti ini kan bagus sekali sebenarnya ya untuk di scale up. Nah, kita mencoba untuk membuat ekosistemnya sehingga mereka bisa maju gitu ya. Dari ekosistem ini muncul pemasaran, channeling pemasaran ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, platform pembiayaan terintegrasi. Nah, di sini kami hadir. Jadi teman-teman yang sudah lulus inkubasi ya, kita masukkan ke dalam satu ekosistem UMKM ya. Nah, sehingga kalau butuh ekspansi, kami hadir di situ. Gitu, kami bantu. Sebenarnya kami bisa bantu sampai 10 miliar, bukan hanya 2 miliar. Ya, tapi memang saat ini karena kondisi Covid, itu penyerapan dananya memang bisa sampai 5 miliaran sih sebenarnya. Tapi lebih cepat tuh antara 1 sampai 2 miliar, itu lebih cepat ya pendanaannya. Itu. Di situ kami hadir sebagai platform pembiayaan terintegrasi. Ya. Berikutnya itu kami membantu supplier management system. Ya. Nah, teman-teman Performat ini banyak banget membantu UKM-UKM yang luar biasa dari sisi ketahanan pangan ya. Itu mereka sudah punya tuh channelingnya. Disinilah kita menjadi supplier. Kita bantu nih teman-teman yang sudah berpendanaan. Ini suppliernya biar murah nih, kualitasnya bagus. Pakailah teman-teman UKM yang sudah dalam satu ekosistem Performat gitu. Alhamdulillah ya. nih Pak Gatot, kita sudah atau kurang lebih 40. Nah, 40 UKM yang sudah kita bantu menggunakan tools KPI-nya. Ya. Itu sudah ada buktinya bukti nyata, bukan bukti bukti di atas kertas saja. Saya juga survei ke UKM Performat tuh ya, wah luar biasa. Progresnya setelah dibantu oleh Performat ya. Nah, itu jadi 4 hal itu yang kami bantu agar UKM ini bisa lebih maju ya, dapat pendanaan dengan lebih tepat sasaran dan lebih bisa scalable ya. Nah, 4, tapi ada lagi nanti insya Allah kami sebagai Bizar Syariah itu bisa menjadi Syariah Center untuk teman-teman UMKM di Indonesia maupun di luar negeri nanti. Oke, itu adalah visi misi dari Bizar Syariah. Oke. Baik, adapun masalah memang di UKM saat ini dalam hal ini adalah permodalan, ya. Kebanyakan UKM itu memang pendanaannya dari IMF, istri, mertua,
family. IMF ya. IMF istri, mertua, family. Kalau istrinya banyak gimana? Modalnya lebih banyak. Kali 4. Kali 4. Itu ya memang kalau berdasarkan data memang seperti itu. Kebanyakan dari situ. Adapun dari perbankan segala macam itu sangat sedikit. Ya, perbankan itu kebanyakan hanya mau mendanai perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah well established. Sementara yang UKM-UKM sayangnya mereka ngerem dulu nih, gitu. Ya, nah kami berusaha untuk masuk di situ untuk membantu teman-teman UMKM. Kami sudah punya investor profile, ya, di mana investor kami itu kebanyakan berumur antara 20 sampai 35 tahun. Ya, ada juga 40 sampai 50 tahun tuh ada. Nah, teman-teman yang jadi investor ini adalah usia-usia yang milenial. Ya, yang mereka memang agresif ingin mendapatkan income gitu. Ya. Tapi mereka juga ngerti ini syariah atau enggak, itu mereka ngerti sekarang saat ini. Nah, itu demografinya. Money income-nya kurang lebih 10 jutaan lah per bulan. Kebanyakan mereka adalah karyawan, ya. Terus risk profile-nya itu kemampuan mereka untuk menyerap risiko itu kebanyakan ada sedang. Kan risiko itu ada tinggi, sedang, rendah. Teman-teman yang sebagai investor di securities crowdfunding di kami itu kebanyakan adalah sedang ininya. Dan source of income-nya itu kebanyakan dari gaji memang, ya. Dan rata-rata memang investornya itu laki-laki, tapi ada 17% ibu-ibu juga ada, gitu. Jadi jangan takut, dari 71.000 itu siap mereka untuk membantu para UKM. Oke. Nah, apa sih equity crowdfunding? Ya, skemanya itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi UKM itu kami namakan sebagai penerbit, ya. Nah, penerbit ini mengajukan pendanaan kepada kami. Nah, pada saat mengajukan pendanaan itu, kami akan due diligence. Ya, due diligence itu apa? Istilahnya review, ya. Melihatlah seperti semacam analisa gitu, ya. Dari sisi legalitas, keuangan, proyeksi, ya, sama karakter dari ownernya. Yang paling penting saat ini adalah kesesuaian syariahnya. Ya, apakah barangnya itu halal? Ya, diproduksi secara halal. Terus apakah pendapatannya itu didanain oleh ribawi atau tidak? Itu kami review. Terus apakah ada pendapatan non halalnya? Itu kami review. Ya. Nah, jadi sistem perdagangannya, sistem menjalankan operasional perusahaannya itu halal atau tidak. Yang terakhir, apabila sudah selesai sesuai dengan syariah, maka kita siapkan akad syariahnya. Akadnya itu bisa dalam bentuk syirkah musahamah atau mudharabah atau musyarakah. Tergantung kepada kebutuhan UKM-nya. Bisa juga ijarah gitu, ya. Nah, setelah selesai due diligence-nya, kami bantu untuk buat proposal kepada para saibul mal. Saibul amal. Gitu. Itu adalah investor, ya? Investor. Ya. Jadi kami tawarkan kepada para investor gitu. Nah, setelah mereka tertarik nih, nah mereka invest di perusahaan UKM tersebut gitu. Nah, dananya tersebut silakan digunakan untuk mengembangkan usaha dari para UKM gitu. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Itu modelnya dengan equity crowdfunding, ya, atau akarnya itu syirkah musahamah. Dia melepas saham. Simpelnya seperti IPO lah, tapi skalanya skalanya masih skala kecil, yaitu maksimal 10 miliar. Gitu, Pak. Oke. Nah, di sini kami punya produk, Bizar Syariah itu punya produk, ya. Selain pendanaan, ya, kami juga menerbitkan laporan keuangan dan performance report secara digital, gitu. Ya, jadi di sini para investor itu bisa melihat laporan keuangannya dari UKM tersebut setiap bulan. Ini yang membedakan kami dengan bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah publik, sudah ada di Bursa Efek.
Kalau di Bursa Efek itu 6 bulan sekali, paling cepat 3 bulan sekali menerbitkan laporan keuangan. Nah, kami setiap bulan itu diterbitkan laporan keuangan kepada para investor. Tidak hanya laporan keuangan, tapi juga performance report. Performance report itu untuk melihat apa saja nih yang dikerjakan selama sebulan oleh si UKM. Misalnya ada promo, ya, ada efisiensi biaya, ada digital marketing. Itu kita laporkan kepada investor. Nah, selain itu kami punya produk business support. Nah, ini yang membedakan kami dengan lembaga keuangan lainnya. Kalau lembaga keuangan lainnya, ya, yang datang tuh debt collector, ya enggak? Ya enggak? Kalau kami yang datang itu business support. Dibantu juga Performart.id. Tugasnya apa? Untuk mengoptimalisasi bisnisnya. Gitu. Misalnya kita lihat dari KPI-nya ini penjualannya harusnya 200 cup ya, 200 gelas. Ternyata baru 100. Kenapa? Per menit. Per menit. Sehari katakanlah 200 cup per hari, tapi ternyata hanya 100. Kenapa itu terjadi? Nah, itu kami bantu masuk untuk meningkatkan performanya. Tuh. Terus HPP-nya mungkin terlalu tinggi. Nah, HPP-nya terlalu tinggi, kita coba cari supplier. Nah, di sini di Performart punya 40 UKM klien. Nah, kita bisa tuh kerjasama dengan Performart gitu. UKM yang berada di Performart. Jadi tugas kami di business support itu adalah mensupport UKM-nya, bukan yuk kamu harus bayar. Enggak seperti itu. Ya. Masalah nisbah itu juga tergantung pada performance dari si UKM-nya. Jadi kalau misalnya dia untung, ya ada yang dibagi. Kalau rugi, itu sesuai dengan tanggung jawab kewajiban masing-masing pihak. Kalau akadnya mudharabah, murni kerugian ditanggung oleh investor. Selama si pengelolanya amanah, tidak melakukan prestasi. Nah, jadi akadnya insya Allah benar-benar kami jalankan, tidak hanya di dalam bentuk kontrak ya, tapi benar-benar kami jalankan melalui bisnis support ini. Untuk nisbah itu sudah otomatis, begitu si UKM transfer nisbahnya ke kami, itu otomatis terdistribut, terkirim kepada rekening para investor. Gitu. Banknya juga bank syariah. Ya. Nah, yang paling inti adalah democratize equity. Dengan satu bisnis katakanlah ini ya, ini kita bangun di tempat lain. Kedai Kafila kita bangun cabang tempat lain. Di tempat lain ini terkumpul 100 investor, katakanlah seperti itu. Nah, otomatis 100 investor ini menjadi self marketing. Mereka akan memasarkan, saya punya loh kafe di sini, yuk arisan di sini yuk, gitu. Dia ajak temannya, saudaranya, yuk kita makan di kedai Kafilah, gitu. Teman kerjanya segala macam. Nah, itu otomatis menjadi self marketing. Disitulah terbentuk democratized equity investment, gitu. Alhamdulillah selama pandemi ini kuliner-kuliner kami tetap jalan, tidak ada yang tutup. Karena memang tidak ada beban satu ya, karena ada democratized investment itu ada gotong royong. Yang kedua memang tidak ada beban hutang, nggak ada bunga dan pinjaman yang harus dibayar, gitu. Jadi mereka tetap eksis. Ya, nah itu adalah produk equity crowdfunding. Kedepan ini ada produk sukuk. Sukuk ini semacam pinjaman ya, bisa pinjaman, bisa juga hak atas suatu aset gitu, ya. Nah ini modelnya dikasih bantuan dana, ya, tapi memang ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu maksimal 2 tahun. 2 tahun itu harus memang diselesaikan, gitu. Dan maksimal memang 10 miliar, gitu pendanaannya. Dan kebanyakan sukuk ini hanya untuk proyek ya. Misalnya teman-teman punya proyek di mana BUMN, atau proyek untuk bangun sekolah, atau proyek untuk bangun rumah sakit, ya, udah dapat kontraknya, dapat 5 miliar katakanlah. Nah pendanaannya itu bisa melalui kami, melalui model sukuk ini. Jadi sama nggak dengan security crowdfunding? Ya, itu adalah security crowdfunding. Jadi perluasan dari equity crowdfunding, security crowdfunding ini. Ya, nah adapun akadnya itu kurang lebih, kalau simpelnya investor dengan penerbit, ya, dengan UKM itu sebagai akadnya syirkah musahamah.
Nah, investor dan kami sebagai platform itu akadnya adalah ijaroh. Jadi investor menyewa platform kami untuk mendapatkan pendanaan, untuk mendapatkan bisnis-bisnis yang baik untuk diinvestasikan. Penerbit kepada kami juga akadnya adalah ijaroh, gitu. Ya. Oke, jadi nanti setelah teman-teman UKM mendapatkan sudah layak untuk diinvestasikan, kami akan pajang tuh di website, dan insya Allah bulan September nanti kami sudah punya aplikasi juga di handphone, sehingga investornya itu bisa lebih luas. Ada mobile apps ya? Ada mobile apps-nya, baik iOS maupun Android. Nah, itu investornya lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang bisa invest di situ. Saat ini memang baru 71.000, insya Allah nanti bisa 2 kali lipatnya. Gitu. Nah, di website itu tidak hanya proposal yang kami pajang, tapi juga video-videonya. Misalnya ini kedai kafilah, ini kita akan syuting, benar-benar kita syuting. Kita wawancara ownernya ya, pegawai-pegawainya kita wawancara, produknya kita foto. Nah, semuanya itu kita masukkan ke dalam website. Nah, jadi investor tuh walaupun dia di luar kota, di Aceh sekalipun, di Papua sekalipun, dia bisa yakin memang bisnisnya ada, bukan bodong investasi ini, tapi memang real berjalan bisnisnya, sudah jalan bisnisnya, gitu. Ya, jadi selain itu kami juga bantu memperkenalkan UKM ini kepada masyarakat umum. Kami ada bantu di Padang tuh. Padang tuh dia waktu itu cuma satu kedai kopi kecil, itu dia butuh 500 juta, itu cepat sih dapat pendanaannya. Itu sekarang sudah jadi dua outlet gitu. Investornya dari Aceh sampai Papua. Jadi tidak terbatas dari Jakarta saja. Gitu. Ya. Itu ya produk kami seperti itu tadi. Selain itu kami juga ada secondary market, pasar sekunder, ya. Ini seperti bursa efek, tapi konsentrasi kami bukan kepada capital gain, bukan kepada kenaikan naik turun harga saham. Bukan, karena secondary marketnya ini dibuka hanya setahun 2 kali. Dan itu hanya terbatas 10 hari. Itu membuka kesempatan kepada para investor untuk exit atau kepada UKM untuk membeli kembali sahamnya. Itu saham yang sudah dilepas itu dibeli kembali melalui pasar sekunder ini, sehingga di close sirkanya, gitu. Oke, ya brand yang sudah kerjasama dengan kami sudah banyak, alhamdulillah, dan kemarin kami sudah berhasil mendanai Salsa, grosir dan retail. Itu bisnisnya luar biasa, ada di Purwokerto, 1 outlet saja, tapi di masa pandemi mereka bisa mendapatkan omset 20 miliar. Luar biasa. Kami punya beberapa retail, ya, minimarket, itu belum ada yang bisa mencapai seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah didanain, dan ke depan kami ingin bantu Salsa ini untuk menjadi minimarket lagi, tapi kerjasama dengan pondok pesantren, agar pondok pesantren itu punya kemandirian keuangan, gitu ya, gitu. Dan saat ini kami juga sedang membantu Tihama. Tihama ini klinik hemodialisa, cuci darah, ya, Cirebon, ya? di Cirebon. Itu luar biasa, klinik cuci darah. Ya mudah-mudahan kita nggak kena ini ya, gagal ginjal ya, tapi jangan sampai. Ini nggak bikin gagal ginjal. Nah, ini minum-minuman healthy drink ini sangat membantu kesehatan kita. Imun booster bagi kita ya. Imun booster bagi kita. Itu kami bantu beliau, pendanaan yang dibutuhkan adalah 10 miliar. Gitu. Dan saat ini juga sekarang sedang berlangsung pembangunan Pertasop untuk pondok pesantren. Ada 5 titik di Muara Enim. Bayangin, Muara Enim itu di daerah Sumatera Selatan ya, jauh. Di pedesaan, pesantren kan banyak yang di desa-desa gitu ya. Nah, itu kami bantu untuk membangun Pertasop, ada 5 titik gitu. Ya. Jadi bisnis area insya Allah ingin bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia. Tidak hanya bisnis, tapi juga pesantren-pesantren kita bantu, kita support gitu. Oke. Ya.
ini sedikit contoh kemarin kami ada buka rumah makan Padang sederhana dengan pendanaan 2,6 miliar ya. Itu terkumpul 115 investor. Nah, 115 investornya inilah yang menjadi self investor gitu. Bagi si rumah makan Padang sederhana ini gitu. Ada juga barbershop ya, barbershop itu butuh dana 400 juta, terkumpul 30-an investor. Nah, 30 investornya ini menjadi self marketing bagi si barbershop tersebut. Jadi Bisnis Syariah itu udah banyak, nggak hanya kuliner, ada retail juga, ada barbershop, ada laundry ya, gitu. Kesehatan juga. Kalau boleh tahu udah berapa total industri yang disupport sama pendanaan syariah? Saat ini ada 51-an, 52 hari ini 52 industri. 52 industri. Dari agriculture, service, jasa ya, retail, properti juga ada. Properti syariah juga ada. Itu. Saat ini lagi dibuka properti syariah. Ya. Oke. Oke. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendanaan? Nah, ini yang penting ya. Oke, teman-teman, nih ya, teman-teman baru KM yang hadir di kedai Kafilah, ya, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Masih semangat? Ya, kalau mau tambah semangat bisa pesan kopi, ada teh, ada rempah, ya kan? Ada apa lagi di sini? Menu spesialnya apa? Teh susu Sahara. Terus barusan kita mix juga ya. Apa namanya Pico soya? Pico soya di mix sama kopi jadi apa itu? Wah, itu enak banget. Enak banget ya. Tadi saya udah pesen belum datang. Kolaborasi UMKM. Tadi saya udah pesen belum datang. Tadi ini soya. Pico. Ya, jadi apa namanya? Ya. Teman-teman, ini apa namanya sesi penting. Teman-teman mesti catat nih ya. Ya. Jadi syarat bagaimana bisnis kita, ya usaha kita itu investable. Maksudnya layak dilelang ya atau layak Didanai, ya dimodali. Betul, betul. Teman-teman, please ya, jadi catat nih, penting nih. Ya, Oke. monggo Pak Gatot. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini item-item apa saja yang perlu diberikan kepada kami untuk kami review, ya. Pertama-tama yang perlu dicatat adalah company profile. Jadi teman-teman harus bisa membuat company profile sederhana saja. Yang di dalamnya tuh ada profil dari ownernya. Ownernya ini dulu ya sekolah di mana, terus pengalamannya apa, sudah berapa lama mendirikan bisnis ini gitu ya. Terus manajemennya dibantu oleh siapa, owner-ownernya ini, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah legal dokumen. Memang kalau equity crowdfunding itu yang boleh didanain adalah dalam bentuk PT, ya. PT. Tapi nanti securities crowdfunding itu bisa kami danain dalam bentuk firma, CV, atau perseroan-perseorangan. Tuh. PT tapi satu orang doang pemiliknya. Itu pemerintah baru merilis hal itu kan. Itu bisa kita danain. Itu securities crowdfunding. Ya, tapi jangan khawatir kalau teman-teman saat ini mungkin belum ada PT-nya ya, atau belum ada badan usaha. Selama bisnisnya itu berjalan bagus, prospek, ya kita bisa bantu untuk buatkan PT. Ya, itu nggak usah khawatir. Ya, nah syarat kedua berikutnya adalah harus punya laporan keuangan. Laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir. Itu, ya. Atau 2 tahun terakhir lebih baik. Jadi kita bisa lihat tuh sebelum pandemi dan setelah pandemi. Memang hampir semua bisnis itu turun pada saat pandemi. Itu tidak apa. Bahkan ada yang tutup 2 bulan, 3 bulan ya. Itu tidak apa. Justru kita pengen lihat nih gimana girohnya, ikhtiarnya si ownernya ini untuk bangkit, untuk survive. Gitu. Kalau dia tutup terus masih ada semangat untuk itu yang kita cari. Tapi kalau dia tutup sebulan setahun atau 6 bulan, itu biasanya kita nggak lulus. Kita eliminate lah istilahnya. Itu ya. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan ini kami ada dibantu juga Performance ID untuk
misalnya teman-teman kesulitan untuk membuat laporan keuangan, ada inkubasinya. Ada inkubasinya. Istilahnya pendampingannya lah gitu. Ya. Berikutnya bank statement lah, rekening koran. Nah, ini memang untuk memvalidasi laporan keuangannya, ya. Di laporan keuangan bilang omsetnya 2 miliar, 3 miliar, tapi laporan keuangan di rekening korannya hanya 100 juta, bahkan 50 juta. Nah, itu kita akan validasi di situ, benar atau tidaknya, ya. Berikutnya adalah business plan. Nah, ini memang kebanyakan teman-teman UKM kesulitan di sini, business plan. Apa yang akan dilakukan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ya. Nah, terus channeling pipeline dari saluran dari pemasarannya seperti apa, itu belum kebanyakan teman-teman UMKM perlu didampingin untuk membuatnya. Nah, disinilah pentingnya inkubasi ya Mas ya, pendampingan gitu. Nanti Performat akan bantu untuk melakukan pendampingan, membuatkan business plan dan budgeting gitu. Yang terakhir adalah dana ini mau dipakai untuk apa saja. Itu penting sekali. Oh gitu ya? Jadi tidak bisa untuk yang lain. Yang itu apa? Ya gitu. Jadi dananya memang fokus untuk pengembangan usaha. Gitu. Catat, Pak. Lihat Nah, di- boleh, beli aset boleh Pak. Boleh beli aset. Yang boleh itu, Pak. Beli aset yang lain nih. Yang, Beli aset. iya, gitu. Harus Karena udah running. running asik. Jadi kan Heeh. kasih oli dikit, acir gitu. Nah, Ini olinya nih. betul. Nah, teman-teman sekalian, memang kami tidak meminta aset untuk dijaminkan. Itu kami tidak. Tapi untuk mitigasi risiko, ya, memang kami akhirnya minta ada beberapa hal. Pertama, biasanya kami akan taruh orang keuangan di perusahaan Bapak, di UKM tersebut. Fungsinya bukan lain untuk sama-sama lah kita menjaga amanah yang sudah diberikan oleh investor ini. Gitu. Yang kedua, biasanya sistem keuangannya itu kita ajukan tolong pakai sistem keuangan kami. Gitu, sehingga kami bisa monitor anytime. Yang ketiga, nah ini biasanya kita kerjasama dengan Performat untuk optimalisasi bisnisnya. Ya, sehingga setiap bulan tuh ada perbaikan gitu. Nah, ini 3 hal ini sebenarnya untuk mitigasi risiko. Ya, karena memang kami nggak minta jaminan aset, kami nggak akan ada yang disita, ya, denda pun tidak ada, gitu ya. Tapi percayalah, 3 hal ini akan membantu mengharumkan nama UKM yang syariah. Amin. Gitu. Amin, dong. Ya, amin. Gitu. Nah, prosesnya berapa lama nih untuk pendanaan di kami? Nah, itu biasanya ya dari pengumpulan data itu kalau lengkap itu biasanya 5 hari sudah cukup untuk buat staging berikutnya, yaitu pembuatan proposal. Nah, memang biasanya lamanya ini di pengumpulan data. Kami average itu kurang lebih sebulan untuk satu UKM. Ya. Gitu. Nah, setelah data terkumpul, kami akan buatkan laporan proposalnya sama angkat-akadnya. Nah, angkat-akadnya ini harus ditandatangan, proposalnya juga harus ditandatangan. Tanda datanya benar dan teman-teman setuju, teman-teman UKM setuju. Nah, setelah itu kami akan tawarkan kepada masyarakat. Masa penawarannya itu kurang lebih 45 hari. Maksimal 45 hari. Nggak lebih dari 45 hari, tapi bisa kurang dari 45 hari. Bisa kurang tergantung pada brandnya, ya, dan juga istilahnya apa, ikhtiar dari kita bersama. Ya, kami dari Bizer akan maksimalkan pemasaran penawaran ini kepada para masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, penting banget teman-teman di komunitas juga untuk investasi di bisnis teman-teman UKM sekalian. Itu sangat penting. Biasanya kita akan adakan webinar, gathering ya, adakan event, investor gathering. Nah, di situ kita pajang nih produk teman-teman sekalian.
Nanti akan ada tanya jawab dengan investor gitu ya. Oke, saya beli. Kami waktu itu pernah melakukan untuk salah satu sehari itu bisa 200 jutaan dapat untuk satu kali investor gathering. Itu kami akan bantu gitu. Ya, setelah 45 hari dana terkumpul, ada juga yang hanya hitungan detik selesai, 31 detik terkumpul itu sekitar 1 miliar itu ada ya. Mudah-mudahan teman-teman UMKM di sini juga bisa seperti itu ya. Bisnisnya apa itu? Bisnisnya memang saat ini primadonanya itu retail sih Mas. Retail ya. Minimarket gitu. Kesehatan. Nggak usah sebutin ya mereka, jangan. Jangan deh. Nggak sponsor soalnya. Itu ya. F&B juga, tapi F&B-nya itu yang seperti ini sih, tidak di dalam mall. Tidak dalam mall. Itu lebih menarik bagi investor. Ya. Nah, setelah 45 hari kami ada proses legalitas kurang lebih 14 hari kerja maksimal. Setelah itu dana ditransfer ke rekening penerbit, ke rekening UKM-nya. Nah, setelah itu silakan digunakan untuk pengembangan usaha. Gitu. Simple, lebih simple dibanding teman-teman ke lembaga keuangan lainnya atau bahkan ke bursa efek. Kalau bursa efek itu harus audited ya, harus diaudit, terus banyak banget legal opinion, terus sekuritas segala macam, banyak banget biayanya. Kalau teman-teman tinggal datang ke KBSR, nanti kita bantu. Bahkan kami bantu untuk buatkan proposal. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada beberapa, sebenarnya ada yang bisa ditampilkan tapi nggak nanti saja. Bagi investor juga nanti ada tab informasi setiap bulan tanggal 5 sampai tanggal 2 dan tanggal 5 dan tanggal 20 itu ada informasi yang kita sampaikan kepada investor. Tanggal 5 itu performance dari bisnisnya, tanggal 20 itu laporan keuangannya. Gitu. Nanti grafiknya segala macam, laporan keuangannya juga bisa di-download, serba terbuka, serba transparan. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tarik withdraw tarik dana nisbahnya juga itu gampang banget ya. Sederhana sekali, tinggal klik withdraw, dah langsung masuk ke rekening teman-teman investor. Gitu. Flow-nya simple. Kalau ada pertanyaan kepada bisnisnya juga bisa langsung ke investor relation. Nah, ini yang membedakan. Walaupun investornya banyak, ada 1000-an bahkan ya satu bisnis, itu tidak seperti-merta 1000 investor tuh bertanya langsung kepada pemilik bisnis. Karena apa? Kalau gitu teman-teman UKM bakal kelabakan deh. Melayani terus pertanyaan dari para investor. Nah, mereka ini investor ini akan dikelola oleh investor relation dari BISR Syariah. Gitu. Ya, jadi mereka komplain segala macam, ada bagiannya yang handle hal ini. Sehingga teman-teman owner nih UKM cukup fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Dengan dana yang ada, saya fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Tentu dengan cara syariah ya. Tuh. Nah, poin-poin inti kenapa harus dengan BISR Syariah nih, boleh ya? Boleh. Pertama, Ini penting ya? Hah? Penting ya? Penting. Satu, terpercaya karena sudah berizin OJK. Gitu. Izin OJK ini sangat sulit dapatnya. Terus sudah ISO 27001, ya sudah aman insya Allah, dan terintegrasi dengan KSE dan Bank Kastedian. Bank Kastediannya juga harus syariah, KSE juga. Jadi kalau dulu zamannya dulu kita punya saham itu dalam bentuk piagam gitu, sertifikat. Kalau sekarang semua sudah tersistem, digital semua, gitu. Ya. Terus pilihan jenis bisnisnya itu beragam. Brandnya juga ternama. Insya Allah teman-teman UKM di sini akan menjadi brand ternama. Amin. Ya, gitu. Terus crowdfunding, ya crowdfunding itu urun dana rame-rame ya, sehingga investornya ini juga menjadi marketer bagi teman-teman owner UKM. Kita punya pasar sekunder juga, terus investornya itu memang rata-rata pasif. Investor kami itu nggak banyak ribut, nggak banyak berisik. Karena udah istilahnya sudah mengamanahkan dananya kepada kami. Gitu, clear. Banyak, nggak ribet. Nggak ribet, gitu. Nggak kayak orang kayak baru ya. Iya.
Ya, justru ya kalau boleh cerita nih, investor di luar kota tuh justru lebih adem. Kalau orang Jakarta kebanyakan ilmu, banyak nanya gak invest. Banyak analisa. Tapi kalau di luar kota tuh Nggak jadi invest. banyak analisa nggak jadi invest. Kalau di luar kota tuh 100 juta, 200 juta tuh biasanya cepat mereka. Gitu. Terus kami didukung oleh bisnis support yang tim yang profesional, ya salah satunya dari performa.id juga. Terus sistemnya terintegrasi, semua serba digital, ya itu. Ya itu kurang lebih yang bisa disampaikan. Baik. Ya semoga berkenan. Terima kasih sedikit. Pak Gatot nih, waduh alhamdulillah ya. Jadi teman-teman yang ada di kedai kafilah gimana? Kebayang nggak solusi buat bisnis Anda loh ya? Ya. Kebayang ya? Ya, jadi teman-teman alhamdulillah Pak Gatot terima kasih banget nih. Sama-sama. Waktunya walaupun singkat ya, tapi Ya. mencerahkan buat para UKM. Insya Allah, amin. Kondisi pada saat ini memang membutuhkan. Betul, Pertama, betul. membutuhkan untuk scale up pembiayaan. Kedua Betul. adalah bagaimana mereka akhirnya bisa mereka bisa bertahan nih ya, Oh, ya, bertahan betul. di pandemi ini ya. Ya. Tentunya kan ada pengkawalan ya. Betul, Insya Allah, pendampingan. teman-teman UKM yang kita bantu, kita kawal dengan performat.id Ya. dan akhirnya yang mungkin belum investable dengan performat.id akan kita bantu untuk akhirnya bisa investable ya. Betul, betul. Dan alhamdulillah teman-teman, buat teman-teman ini informasi bisa boleh dicatat buat teman-teman sahabat-sahabat UKM Kopi Bisnis yang sudah ataupun belum lengkap syaratnya untuk mendapatkan pendanaan. Ya bisa hubungi performa.id ya, Betul, boleh ya. betul sekali. Performa.id untuk mendapatkan investor. Ya. Nomornya bisa catat nih di 0811 8989 088. Insya Allah teman-teman jadi gini, PR-nya bukan cuma dapat modal, Betul. tapi bagaimana bisa mengembalikan modal itu menjadi lebih besar lagi. Itu betul kan? Betul Poinnya sekali. kan? Betul, poinnya itu. Untuk apa kalau kita bisa dapat modal tapi nggak bisa ngelolanya? Ya, Betul nggak? betul, Maka performa.id hadir untuk Anda, gitu. betul sekali. Kurang lebih. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah Pak Gatot. Ya. Kita ada sesi tanya jawab. Nah, kita masih ada waktu cukup untuk bertanya jawab. Sekarang kita buka tanya jawab dari ini ya, dari teman-teman yang ada di kedai kafilah ya. Oke, teman-teman silakan. Boleh berdiri? Boleh ya. Ya, Fadol. Nama bisnisnya. Wah, gitu ya. Nama saya Bagus Hendra. Bagus. Bisnisnya apa, Bos? Saya asli Jawa Timur ya, dari Madiun ya. Oh, Madi. Masya Allah. Saya tinggal di Deli Bening sini. Oh ya. Jadi saya coba ngebantu saudara-saudara saya yang di kampung ya, yang di Jawa sana itu, karena memang di Madiun itu kan terkenal pecel Madiun ya. Betul, betul. Ya, sambal ya. Iya. Sambal Madiun dan hampir turun-menurun tuh Pak. Dari Iya. kakek, dari buyut, kakek, bude, sampai kita ke cucu, cicit tuh semuanya tuh bisa buat ya. Bisa buat ya. Iya. Sekaligus juga bisa menikmati hasil buatannya. Iya. Memang dari ujung kakek buyut sampai ke bawah ini sangat disayangkan. Kita yang masih minus itu adalah masalah sosialisasi atau Iya. penjualan atau Pemasaran, Ya. marketing. kira-kira gitu ya. Ya. Kalau misalnya dilihat dari suatu daerah kebiasaan, kalau misalnya ada kampung membuat golok, gitu ya, itu sampai kapanpun akan buat golok terus, gitu, berpuluh-puluh tahun. Sama juga seperti Madiun, berpuluh tahun, suatu saat juga pasti akan pecel. Nah masalahnya pemasarannya serta tadi yang disampaikan dari permodalan dan sebagainya, bimbingan itu memang luar biasa. Itu sangat, kalau saya lihat ya, analisa saya sangat dibutuhkan, sangat Ya. sekali. Karena Ya. minim dari edukasi Ya. maupun minim dari link ya dan Ya. sebagainya. Ya. Nah itu yang pertama Pak. Kalau bisa itu bisa di up ya. Ya. Saya kira luar biasa ya. Kota dan Kabupaten Madiun itu kurang lebih 1000 homet kali ya, 1000 rumah lebih. Iya, iya. Buat itu. Gitu. Iya. Nah yang kedua yang menarik saya sebagai orang Jakarta ya, Pondok Gede ya, khususnya di tempat tadi ini saya senang ya dekat dengan rumah saya, cuma 5 menit dari rumah saya ke sini adalah bagaimana kedai-kedai itu apa ya, bahasanya itu adalah membuat pertemuan harian gitu loh dari UMKM sekitar gitu ya. Oh ya, ya. Jadi katakan misalnya di sini kan ada satu RW, katanya di RW sini ada 10 RT gitu ya. Jadi hari Senin itu RT 1 ya. Oh, menarik. RT 2. Nah, mungkin dari situ kita juga bisa otomatis dia punya PD gitu ya, punya mentor ya, punya pembimbing di tempat ini yang bisa meng-up dia. Ya. Sebenarnya di PPKM maupun di zaman sekarang ini lagi semua ke PHK semua, Iya, dan iya. sebagainya Pak ya.
Ya. Ini sebenarnya kalau didengar cerita ini di TV aja, di TV nasional misalnya ya, Ya. yang gratis ya, seperti A, B, C dan sebagainya. Saya kira ini langsung ditelepon, ini langsung ditelepon sama pelaku UKM maupun orang yang lagi krisis finansial gitu Ya. sebagai solusi. Karena kalau saya dari awal sampai akhir itu bawaannya kita ingin mulai sekarang juga. Gitu. Iya. Disupport dan sebagainya. Ya karena kita juga akan menghidupi anak sekolah. Betul. Ayah dan sebagainya lagi susah nih. Kalau Betul. ini di live di nasional, saya kira harus ditelepon, Pak. Saya yakin masih akan ditelepon. Iya, betul. Karena dikasih solusi dan dipinjemin modal serta diarahkan untuk jualan. Iya. Baik. Oke, terima kasih Pak Bagus. Jadi nggak butuh modal ya? Saya kira 1.000 aja dulu. Ini luar biasa nih sahabat saya nih properti. Beliau ngasih 10 juta per bulan. Wah. Programnya tuh ya. Masya Allah. Oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman bertanya di grup, silakan teman-teman yang ada di kedai Kafila. Nanya dong. Yang bertanya, nanyanya asik dapat hadiah. Hadiahnya nanti bisa kasih Pitco Soya dan healthy drink. Wah, tambah imun pokoknya deh. Monggo Pak, nah, ini ada kita kedatangan tamu, namanya tamu pengusaha Ghost Kitchen. Wah, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Masya Allah. Lagi kampanye kan ya? Lagi kampanye itu, pakai baju kotak-kotak nggak? Oh, semangat ya tetap ya. Siap, boleh Pak. Boleh Pak. Nama lengkap dan bisnisnya Pak. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri. Saya sih pelaku UKM lah. Saya kebetulan aktivitas saya sih di virtual restoran. Mungkin yang saya mau tanyakan sih pertama, karena saya maaf datang terlambat, takut banyak kelewat. Pertama, keterlibatan investor gimana ya? Investor itu posisinya di dalam bisnis kita ini sebagai apa? Apakah pemegang saham atau profit sharing aja? Ya. Atau seperti apa saya nggak tahu. Kemudian komposisinya itu juga seperti apa? Di si investor dengan si pengelola. Itu yang pertama. Kemudian saya menanyakan dalam konteks menilai si UKM pelaku yang membutuhkan investasi itu, apa atau contoh gini deh, ada yang orang bisa dapatkan pendapatan penjualan yang besar, gitu kan, tetapi ternyata nggak profit atau profitnya minim, atau dia bisa jalankan omsetnya mungkin nggak gede-gede banget, tapi profit banget, gitu. Atau dengan satu dan lain hal, itu tadi mungkin dia kemampuan manajemennya dan sebagainya nggak bagus, tapi kemampuan marketingnya, salesnya jago. Betul. Nah, bagaimana melihat si UKM seperti itu? Apakah contoh misalnya yang punya penjualannya bagus, tetapi dari sisi profit minim, apakah itu masih menarik, gitu, masih bisa diinvest? Ya. Atau juga sebaliknya, omsetnya minim, tapi persentase profitnya besar, apakah itu juga layak diinvestasi? Mungkin itu dulu sebentar. Ya. Baik. Oke, sebelum dijawab Pak Gatot, Ya. karena beliau datang terlambat, kita kasih hadiah. Siap. Oke, hadiahnya adalah Pitco Soya. Boleh Pak dibantu Pak? Monggo. Wah, makasih Pak. Dapat hadiah. Oh, keren kan? Yang terlambat dapat hadiah ya. Yang tadi tepat waktu dapat hidayah. Karena duluan. Ya, monggo Pak Gatot. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak siapa tadi namanya? Pak Giri. Pak Giri, ya. Giri, kalau nggak salah Buana ya Pak ya? Pak Giri Buana. Ya, baik. Jadi posisi investor itu mereka memang akan memegang saham dari perusahaan UKM tersebut. Nah, tapi mereka ya hanya sebagai pemegang saham. Nanti presentasi bagi hasilnya itu tergantung kepada berapa persen saham yang dilepas kepada para investor ini. Gitu. Contoh kemarin Salsa itu melepas 35% saham perusahaannya untuk mendapatkan 1,3 miliar. 1,3 miliar. Nah, itu jadi investor ini mempunyai saham totalnya itu hanya 35% terhadap perusahaan tersebut. Gitu. Jadi nanti pada saat bagi hasil ya mereka dapat sebesar 35% dari profit. Biasanya kami ya hukum syariahnya memang harus dari profit ya. Dari keuntungan. Dari net, bukan dari omset. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah valuasi ya, review terhadap keuangan. Memang UKM-UKM ini banyak yang sebenarnya omsetnya bagus.
tapi dia secara pencatatan belum rapi. Jadi antara kalau belajar accounting ada pemisahan tuh antara neraca di mana di dalamnya ada aset dan kewajiban, ada laba rugi. Ini semua mereka laba rugi semua. Pembelian aset semua ada di laba rugi, ya bebannya ada di laba rugi, sehingga ujung-ujungnya loh kok profitnya kecil. Nah ini kita bedah Pak. Pak ini pembelian mobil jangan di sini, jangan di laba rugi, kita buatin laporan keuangan neracanya dulu. Nah sehingga ketahuan sebenarnya profitnya berapa, gitu. Nah ada juga memang omsetnya kecil tapi profitnya besar. Nah itu yang kita bagus sih, menurut kami itu justru yang bagus. Berarti dia efisien dalam menjalankan usaha. Tinggal ditweak ditingkatkan lagi omsetnya, gitu. Ya, jadi dua-duanya kita review. Omsetnya besar, oke ini bagus, profitnya gimana? Minimarket kebanyakan profitnya kecil, tapi stabil. Gitu. Kemarin kita ada perusahaan beras ya, dia bukan petani tapi dia pengumpul beras lah. Itu omsetnya besar, gitu. Dan profitnya juga sebenarnya nggak terlalu besar, cuma lancar, gitu. Nah, yang seperti ini kita review banget. Dan memang selain itu karena sudah dipisahkan neraca sama laba rugi, jadi kita enak nih valuasi bisnis dari perusahaan ini berapa besar sih nilainya. Gitu. Itu kami masukkan dalam program inkubasi sebenarnya. Teman-teman UKM yang belum laporan keuangannya belum rapi, nah itu kita masukkan di inkubasi sehingga data yang kita tawarkan kepada masyarakat, investor itu benar-benar valid dan benar gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jawab ya Pak Giri. Mungkin ya? saya respon dari pertanyaan teman Bapak siapa yang Pak dari Giri. Madiun? Oh Pak Giri, Pak Bagus. Pak Bagus. Nah itu bagus banget Mas. Mungkin kapan-kapan kita ke Madiun Mas. Oke siap. Ya Kapan? kerjasama dengan Pemdanya juga ya. Ntar malam habis maghrib. Oh, habis maghrib. Kami pingin banget istilahnya membantu UKM yang di daerah, tapi investornya juga dari daerah juga. Sehingga berkembang itu daerahnya. Kalau investornya dari luar, itu ya hanya masuk dana, tapi pembelinya nggak dari situ kan, gitu. Sehingga kami harapkan localized investor ini bisa meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Toh investasinya tuh hanya 50.000 per sahamnya, cukup kan, gitu. Yang kedua itu menarik banget. Memang sekarang ini banyak banget ini PHK ya. Tadi pagi saya ngisi webinar. Judulnya persiapan PHK, Bu. Persiapan PHK. Persiapan PHK. Mengerikan nih. Buat mereka ya. Oh udah PHK. Ya yang sudah di PHK angkat tangan. Semuanya udah ya. Nah, itu perlu banget kita adakan edukasi ya, literasi. Bukan berarti di PHK tuh hilang segalanya, tenggelam gitu enggak. Masih bisa kok. Ya, gitu. Saya juga dulu bukan di PHK sih. Ya terpaksa dikeluarin karena perusahaannya goncang gitu. Tapi alhamdulillah iya. Batuk-batuk istilahnya. Oh batuk-batuk. Nah, alhamdulillah sudah survive gitu. Memang perlu pengorbanan gitu. Tapi ya Allah malah tahu lah kalau kita tetap ikhtiar dalam jalan yang diridhoi, insya Allah selalu ada jalan yang baik kan. Iya. Gitu. Sepakat ya. Perlu kita adakan edukasi mungkin secara rutin lah Mas. Boleh. Free aja lah, free. Baik. Jangan Nanti Mas Bagus hubungi performance.id. Iya, hubungi. Atau kan nomor rekannya? 0811 8989 088. Insya Allah performance.id akan memfasilitasi teman-teman UKM. Jadi A to Z UKM lah. Ya, kurang begitu. Betul, apalagi didamping ditemani sama Bizir. Ya. Udah nggak karuan brutalnya. Yeah. brutal apa ya? Brutal helping people buat UKM bangkit. Monggo. Ada simulasi atau contoh sebentar mengenai tadi kan selain donor dana juga monitoring dan mentoring pemasaran Ada. Ya. Oh boleh dikit aja dikit. Ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya. Jadi kalau untuk pemasaran tuh kita biasanya akan ngeliat dulu nih produk yang dipasarkan apa. Memang sebaiknya ada marketnya dulu baru kita buat produknya.
sebaiknya itu. Tapi kalau udah terlanjur ada produknya, nah kita petakan dulu nih, produknya ini cocoknya untuk demografi yang seperti apa, pendapatan yang seperti apa, kita petakan dulu, ya. Nah seperti ini, oke, ini bagus healthy food, healthy drink ya, itu cocok untuk teman-teman yang usia berapa, ya. Nah dari situ kita buat message-nya juga. Healthy food itu sangat dibutuhkan saat ini. Imun booster, message-message seperti itu tuh kita cantumkan dalam satu strategi. Sehingga nanti pada saat kita buat kontennya, konten kreatornya, itu benar-benar tersampaikan kepada calon klien, gitu. Nah, sebenarnya Instagram, TikTok itu hanya media. Tapi kalau message-nya nggak nyampe, nggak tepat, itu juga percuma. Kita desain sebagus apapun, tapi message-nya nggak tepat, slogannya nggak tepat, itu percuma. Kayak kami dulu awal-awal itu, kami message-nya dengan modal 5 juta punya Indomaret. Ya, Indomaret itu 750 sampai 1 M. Kapan-kapan saya punya. Tapi dengan 5 juta aja kita bisa. Bahkan sekarang dengan 50.000 itu bisa. Nah, message seperti itu tuh yang harus kita tentukan. Nah, nanti di program itu kita godok lagi. Message-nya udah ada, roadmap-nya kemana nih? Kalau anak-anak muda, milenial, oke, ke IG. Kalau udah above 35, mungkin FB. Sekarang ada TikTok juga. TikTok. Jalurnya lah istilahnya. YouTube juga gitu. Apa di Google SEO kita mainnya itu kita petakan. Gitu. Sehingga investornya itu bukan investor, kliennya itu lebih luas. Apakah perlu ke e-commerce ya? Kayak gini kita masuk ke Shopee, ke Tokopedia itu. Jadi lebih luas lagi saluran pemasarannya. Insya Allah dengan gitu omsetnya juga akan lebih naik. Amin. Nah, Oke. Performer.id jagonya. Siap. Iya. Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Bagus dan Pak Gatot. Nih ada pertanyaan di grup ya, di grup WhatsApp ya. Kita ada grup WhatsApp. Teman-teman sudah masuk grup WhatsApp semua? Oke. Boleh tanya dulu di sini ya, ntar ya. Pak Gatot, ini ada pertanyaan nih. Apakah mungkin untuk kerjasama di bidang pertanian? Karena dia budidaya talas beneng apa beneng nih? Beneng apa beneng? Biasanya. Bener. Talas. Buat talas ya. Itu pertama. Kedua, bagaimana bisa mengakses linknya? Artinya katakanlah kami mempunyai warung kopi, tapi perlu bahan-bahan yang lebih bisa memberikan harga lebih kompetitif lagi. Apakah bisa konsultasi lebih jauh? Monggo Pak Gatot. Baik. Kalau produk-produk agrobisnis ya. Itu insya Allah bisa. Kami juga ada Contoh mendanai tambak udang, tuh, terus sapi. Pengemukan. Sapi pengemukan. Ya ternak kambing, Ternak kambing. sapi, itu juga bisa. Jadi intinya bisa ya? Insya Allah bisa. Terus apalagi tuh suppliernya ya. Supplier minta biar harganya murah ya. Ya. Kan Performer.id juga ada supplier itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kami terus terang ada data sekitar 2000-an untuk supplier agrobisnis. Itu ada. Nanti bisa kita channeling istilahnya. Oke. Oke, terima kasih yang udah bertanya di grup. Nah, selanjutnya Pak Gatot, kita ada penanya nih dari Kedai Gapila. Monggo. Dengan siapa namanya? Saya Dendi dari Studennesia. Studennesia. Oke. Indonesia itu komunitas kecil yang fokus di pendidikan dan perlindungan anak, Pak. Jadi kami dari 2009 itu bukan perusahaan, memang komunitas bergerak di perlindungan anak dan pendidikan sampai dengan 2002 sampai dengan sekarang. Dan relawan kami itu sedang membuat aplikasi mengenai perlindungan anak. Aplikasi. Memudahkan orang tua. Nah, pada pertanyaannya, apakah komunitas kecil kayak kami ini bisa nggak sih mengajukan proposal bisnis untuk ya mungkin untuk pembuatan aplikasi dan lainnya? Baik. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Oke, untuk startup istilahnya ini startup aplikasi itu memang kami sudah kerjasama dengan Telkom.
ya. Nah, tapi memang jalurnya itu agak lebih panjang. Jadi jalurnya startup ini masuk ke media inkubasinya Telkom, MDI. Di MDI itu nanti digodok tuh Mas, aplikasinya, prototipenya, validasi untuk marketnya, terus ya validasi asas manfaatnya, apakah ini sudah istilahnya pain point-nya dari masalah itu sudah benar, ya, terus ya dirapikan di MDI ini. Jadi kalau startup itu ada early stage, ada pre-series, series A dan selanjutnya kayak Gojek gitulah. Nah, ini tergantung stage-nya Indonesia itu di mana. Apakah masih prototype? Berarti masih early stage. Gitu. Kalau masih prototype, nanti akan ada kelas early stage-nya di situ. Memang programnya itu sekitar 3 bulanan, 3 sampai 6 bulan biasanya. Gitu. Baru proses pendanaan, Mas. Nah, pendanaannya itu nanti bisa dari Telkom dan kami, Bizar Syariah juga bisa. Jadi dua sisi. Ada dari Telkom sendiri, Telkom kan punya program untuk mendanai startup ini. Bisa juga dari investornya Bizar Syariah. Gitu. Ya, gitu Mas. Kita sama-sama pernah juga ngerasain kan. Kan kami juga startup ya. Jadi ngerasain dah susah-susahnya ya. Mas Dendi ini pernah berjuang juga seperti Mas Ya. Dendi. Ya, Oke. sama-sama Mas. Baik, alhamdulillah teman-teman masih ada waktu untuk bertanya, monggo. Oh ya, Pak Yadim, mangga Pak Yadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kalau saya alhamdulillah mungkin 10 tahun saya jalan bisnis itu boleh dibilang secara permodalan nggak ada masalah, gitu ya, sejauh ini gitu ya. Nah cuma kadang-kadang kita berpikir sebenarnya banyak celah peluang usaha yang bisa kita kembangkan dari bis inti kita gitu kan. Ya. Nah cuma kadang-kadang kita ragu, Ya. bis yang ide bis yang kita pikirkan itu sebetulnya bakal berjalan atau nggak berjalan kan gitu kan, sehingga kita ada kekhawatiran kalau sampai kita pinjam duit misalnya gitu ya, atau kita invest di situ, tetapi sebetulnya belum tentu ada kepastian gitu ya. Nah maksud saya, apakah dari dari tempat Bapak itu kayak semacam bisa membuat analisa bisnis gitu kan, sehingga ide yang saya punya ini bisa diturunkan dalam bentuk analisa yang detail gitu kan, sehingga potensinya bisa kelihatan gitu, maksudnya potensi keberhasilan segala besar dan segala macam itu bisa dilihat, sehingga kita ketika pun mau merekrut investor atau minta ke investor, kita juga pastinya nyaman, investor juga tentunya nyaman kan begitu kan. Tapi ini ide pengembangan Pak, bukan bisnis existing yang sedang kita besarkan gitu. Karena saya kan memiliki kurang lebih 30.000 jaringan warung ya, yang saya kira itu sangat potensial untuk bisa kita maksimalkan potensinya sebetulnya. Cuma karena memang saya dasarnya memang dari otodidak gitu ya, sering lemah dalam hal mengkonsep dan merencanakan, gitu. Padahal saya melihat sih secara makro potensi besar sekali untuk bisa kita kembangkan. Nah kira-kira begitu, apakah ada pendampingan untuk melakukan sebuah analisa bisnisnya gitu kan, sehingga bisa di-improve gitu kan, dan memang ketika di-improve memang sudah tervalidasi potensi keberhasilannya gitu. Kayaknya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya Pak ya? Kan udah kenal performat.id. Iya. Betul. Jadi gini Mas, memang bisnis itu tidak hanya masalah permodalan. Yang paling inti sebenarnya bukan di permodalan kadang-kadang ya. Kayak lebih ke konsepnya, lebih pengembangannya semacam itu ya. Nah di kami itu ada memang divisi khusus untuk menggodok hal ini. Sebenarnya yang dibutuhkan kamu tuh apa sih? Permodalan kah? Strateginya kah? Atau marketingnya kah? Semacam itu. Itu kami ada. Di Performa.id juga bisa bantu di stage itu gitu loh. Jadi tidak serta-merta langsung dimodalin, tidak. Kita lihat dulu bisnisnya ini valid nggak. Memang apalagi startup sekarang ini, saya dulu dilatih oleh Google memang ya. Dibuat canvassing, terus dibuat desain sprint gitu kan. Nah nanti di materi inkubasi itu ada tuh Mas. Nah Anda punya
punya ide ini ya. Ini sebenarnya painkiller enggak? Atau hanya vitamin kalau istilahnya orang Google tuh. Kalau painkiller, nah itu yang difokuskan. Turunannya lagi, yang strategi berikutnya dites lagi validasinya. Bener nggak ini strateginya? Tes lagi, nah akhirnya ngerucut seperti itu. Kalau hanya vitamin tuh ya sementara aja udah hilang, nggak menyelesaikan masalah gitu. Memang yang paling bagus adalah satu hal yang bisa menyelesaikan masalah. Masalah tuh jadi peluang, yang itu yang paling bagus. Nah itu ada di program inkubasi semacam itu. Ya. Oke, gimana Pak Syuadin? Siap ya? Siap. Baik, alhamdulillah teman-teman masih ada waktu ya untuk bertanya ya. Oke, sebentar saya ada pertanyaan di WhatsApp dulu boleh ya? Saya ada 2 pertanyaan, saya gabungin aja ya. Pertama adalah industri kreatif. Jadi ada perusahaan agency design agency. Ya. Pertama itu, apakah berpotensi mendapatkan investor, bisa mendapatkan investor. Kedua adalah lembaga pendidikan yang dia punya kurikulum, punya konsep, tapi dia butuh lokasi atau butuh tempat untuk operasionalnya. Jadi pertama permodalan di tempat pendidikan, lembaga pendidikan. Kedua industri kreatif. Monggo Pak Gatot. Baik, industri kreatif itu sebenarnya luas ya. Tidak hanya dalam bentuk pakaian, baju apparel gitu. Tapi juga produk-produk yang seperti ini kan perlu didesain. Iya. Nah itu bagus sebenarnya, lebih luas. Itu tidak menutup kemungkinan untuk didanain. Oh siap. Gitu. Karena efeknya dia selalu bisa agile, bisa beradaptasi dengan keadaan. Adapun pendidikan sebenarnya itu bagus pendidikan tuh. Cuman memang kita akan lebih digging lagi, gali lagi lebih dalam. Gitu. Soalnya saat ini dengan PPKM ini kan nggak boleh offline ya. Iya. Offline. Nah nanti perlu kita pelajarin sih Mas. Bukan nggak bisa, tapi insya Allah bisa. Cuman kita perlu pelajaran lebih dalam lagi. Siap. Oke, thank you Pak Gatot. Oke teman-teman dari Kedai Villa, monggo. Dengan ibu siapa? Bisnisnya apa? Ada ini ya, owner healthy drink. Wah. Silakan.
Ya. Nah, jadi supaya jelas gitu loh, karena saya benar-benar minum edukasi dalam hal itu untuk manajemen bisnisnya ya. Ya. Saya benar-benar buta di situ, masih ilmunya belum ada sama sekali. Saya hanya tahu berdagang. Ya, ya, Nah, betul. saya bisa meracik itu rasa yang katanya enak gitu ya, disukai banyak orang, tapi saya di sini benar-benar kayak orang buta berjalan aja gitu loh. Ya, ya. Tapi alhamdulillah ya makin menuju ada tujuannya gitu ya. Iya. Alhamdulillah banyak yang kita. Itu yang ingin saya tanyakan, kalau bisa seandainya nih ya, seandainya apakah perguruan ID bisa bantu untuk ada satu audit gitu ya? Siap. Nah, seperti itu loh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya pernah buat loh, Mas. Ya, kalau perlu diminum. Pak Gatot, diminum dong. Iya, iya. Dikit aja. Saya pernah buat sendiri. Oh, pernah buat. Luar biasa repot loh. Saya lebih enakan ini sih. Punya saya. Kebanyakan saya nggak makan lagi. Saya kesini bekerja di sini. Di sana juga banyak produsen memang serai. Heeh. Kebanyakan orang image memang serai itu nggak enak. Iya. Tapi kenapa minum-minum buahnya enak? Iya, iya. Masya Allah. Jadi apa bedanya gitu kan? Ya. Apakah ini maksudnya Bu Ega bilang kalau yang botol ukuran ini aku suka, tapi kalau botol ukuran lain enggak, saya nggak tahu tuh. Oh. Kasih rasa orang suka dengan botol yang ini apa dengan warna kuningnya. Iya, iya. Oke, Pak Gatot, Baik. monggo. Saya jawab ya. Memang sebelum kita tawarkan ke investor, itu memang harus dirapikan dulu, Bu. Nanti akan ada tim yang merapikan. Nah, setelah berjalan, itu kami sebenarnya punya anak perusahaan yang kerjasama juga dengan MBN, dengan Performat, ya. Nah itu kami biasanya akan taruh orang tersebut di perusahaan ibu untuk membantu catatannya secara bulanan, secara daily lah, gitu. Dan sistemnya itu secara online, gitu. Jadi scan barcode langsung muncul berapa omsetnya, KPOS lah, point of sales-nya. Jadi lebih rapi. Itu sangat penting. Soalnya itu yang akan kami laporkan ke investor kan, Bu. Gitu. Oke, Ya. Pak Gatot, waktu kita udah cukup kayaknya nih ya. Iya. Teman-teman yang masih belum puas, ya nanti kita akan ngopi bareng lagi, ya kan? Ya. Karena masih banyak yang perlu ditanyakan nih, Oh, iya, karena waktu, iya. ya kan? Iya, Baik, betul. teman-teman sekali lagi kami ucapin terima kasih nih ya, Ya. buat Aludi, ya, Ya. Aliansi Asosiasi Layanan Urundana Syariah Ini. Indonesia, Ya. Madinah Flash, Kedai Kafilah, Kopi Teh dan Rempah, Madinah Mineral, Bizer Syariah, Healthy Drink dan Fitco Soya. Ya. Tepuk tangan dong buat sponsor kita, ya. Kita doakan sponsor kita setelah nyponsori acara kopi bisnisnya makin meroket. Ya, Amin, amin. meroket Rabbal beneran alamin. ya, nggak kaleng-kaleng ya. Karena ini nggak pakai kaleng, ini pakai plastik ya, sama Fitco Soya ya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Performat.id. Ya. Gitu Pak Terima kasih. Gatot ya. Jazakallah khair. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, acara kita sudahi dulu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di grup yang sudah banyak bertanya, insya Allah kita fasilitasi dengan pertanyaan, dengan jawaban. Insya Allah Ya. kita akan lanjutkan ya. Siap. Insya Allah kami dengan Bizer Syariah insya Allah akan terus berkolaborasi. Ya. Alhamdulillah berita bagus ya. Belum lama kita mendapat informasi salah satu klien kita, Ya. ya beberapa klien ya, Ya. yang akhirnya funded ya, Funded. mendapatkan investor Miliaran dari rupiah. Bizer Syariah. Ya. Terima kasih Bizer. Ya. Sama-sama, jazakallah Jadi teman-teman, khairan. Performat.id nggak cuma membantu mengawal KPI teman-teman, apa perusahaan teman. Kami pun sampai membantu solusi permodalan. Ini sebenarnya bonus. Dan ada lagi insya Allah tambahan servis kita. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Pokoknya Performat.id spesial for UKM Indonesia Bangkit. Gitu ya. Merdeka. Merdeka. Baik. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ya. Ah. Karena syariah. Baik teman-teman, alhamdulillah Pak Gadot, terima kasih waktunya. Sekali Sama-sama, lagi saya doakan. Mas Hadi. Kita berdoa ya, teman-teman buat semuanya. Yuk jaga iman, jaga imun biar kita aman. Ya, caranya bagaimana? Yuk Pak Gadot silakan diminum. Siap. Pak Gadot minum itunya. Saya minum soya, boleh? Teman-teman juga diminum dong. Silakan yang udah dapat, yang belum silakan beli. Oke, kita minum dulu ya. Soya, Pikaku. Atau kita tutup dulu ya, biar nggak masuk gitu. Bismillah.
Alhamdulillah. Pak Gatot dah. Gimana rasanya? Asip. Sekarang ini Pak Gatot, Bitcoin-nya diminum. Wajib ini. Karena dia sponsor ini, sponsor official drink. Ya, dia roadshow. Insya Allah 5 tahun kontrak dengan Kopi Bisnis. Gimana? Asik. Segar ya. Ini murni nih, apa namanya, sari kedelai. Ya, nggak bikin lemes. Jadi kita lebih. Iya, top ya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah acara kita sudah selesai untuk sesi kedua atau untuk batch kedua Kopi Bisnis Kongko. Mikirin bisnis bersama para praktisi bisnis, konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Hanya di Kedai Kafilah setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman UKM yang mau berkolaborasi, monggo bisa jadi sponsor kita. Meramaikan ini salah satu sponsor kita. Sebenarnya sponsor kita banyak karena mungkin telat waktunya, jadi nggak kita publish nih. Ini beberapa sponsor kita. Jadi acara ini dari UKM oleh UKM untuk UKM Indonesia. Bangkit merdeka. Baik, terima kasih. Kita sempurnakan dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot, terima kasih Pak Gatot. Alhamdulillah. Oke, monggo silakan. Udah. Saya mau ngajak istri ya. Tapi istri karena masih paranoid dengan kumpul-kumpul. Iya. Mungkin dia live mudah-mudahan sih match ya dengan mau hijrahnya dia gitu ya. Jadi istri itu kan dulu kuliah di food teknologi Pak. Di teknologi fashion. Oh ya. Dulu pernah kerja di mana? Kecap Bangor ya. Dia yang bikin tuh kelapa Kecap Bangor. Terus pindah lagi ke South British. Ribis. Dia yang rambut maaf besar ya. Dari Kecap Bangor dia besar. Dari jadi hijack lagi ke South British dia besar. Terus dia hijack lagi di perusahaan kecap juga. Mungkin di area Indonesia Timur ya. Mereknya Maya ya. Cukup terkenal juga kecap Maya tuh. Untuk Indonesia bagian timur tapi ya. Kayak di Makassar, Kupang dan sebagainya. Terus dia hijack juga di Cimory. Pertama bikin Cimory. Dia bikin sosis. Bikin sosis besar, Cimory. Terus develop lagi selain produknya sosis, susunya, yogurt dan sebagainya street ya. Terus dia hijack lagi kemarin ke perusahaannya Meta TV ya, Petro Group, Amat Sari Utama ya, sama Reno Barak. Bapaknya Reno Barak tuh, konsultannya, dia hijack lagi bikin yang di Indomaret itu kayak